Hai teman-teman, perkenalkan saya Devina Tiring, peserta Latsar CPNS, kerjasama pemerintah Kabupaten Mamasa dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat, Coach Ibu Nurbayani SKM MKes. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen ASN dan penerapan sistem merit di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Adapun dalam tugas dan tanggung jawabnya, ASN selalu berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Berikut ini terdapat 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, dikenal dengan sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, sara, serta faktor lain yang tidak relevan. Dengan sistem ini, diharapkan orang yang tepat dapat bekerja pada posisi yang tepat. Dengan demikian, tata kelola pemerintah negara menjadi lebih efektif dan kualitas pelayanan publik dapat terjaga karena dilaksanakan oleh aparatur yang memiliki keahlian yang sesuai di bidangnya. Sistem merit juga menjamin jenjang karir yang objektif bagi para aparatur sipil negara karena didasarkan pada proses dan hasil kinerja aparatur sipil negara. Untuk menjamin pelaksanaan sistem merit, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Adapun penerapan sistem merit di Indonesia, yaitu dalam perekrutan aparatur sipil negara. Dalam rekrutmen, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Sistem CAT atau Computer Assisted Test yaitu model assessment atau penilaian di mana kandidat atau calon menjawab pertanyaan dengan menggunakan komputer, mampu menjamin transparansi, efisiensi, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai karena pengelolaan sampai pada pengumuman sepenuhnya berdasarkan program. Intervensi dan preferensi personal dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan dengan sistem ini, sehingga calon PNS dapat dijaga kualitasnya. Di pemerintahan Kabupaten Mamasa sendiri, penerapan sistem merit pada pengelolaan promosi jabatan melalui sistem merit dinilai cukup baik. Namun, dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik dan perlu untuk ditingkatkan. Pada pengelolaan promosi jabatan melalui sistem merit ini harus ditingkatkan lagi pada aspek perencanaan dan pelaksanaan, sementara pada aspek perorganisasian dan pengawasan sudah berjalan dengan baik. Yang menjadi hambatan dalam pengelolaan promosi jabatan melalui sistem merit yaitu yang pertama, anggaran terbatas untuk melaksanakan uji kompetensi. Yang kedua, masih ada pengaruh dan intervensi dari penentuan
pegawai yang mendapat promosi. Yang ketiga, belum ada landasan yang mengatur mengenai promosi jabatan di Kabupaten Mamasa. Sehingga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain, yang pertama, mengatur penganggaran yang akan digunakan dalam melaksanakan uji kompetensi, dan yang kedua, penentuan pegawai yang mendapatkan promosi harus berdasarkan hasil uji kompetensi, kualifikasi, dan kinerja dari pegawai. Ketiga, pembuatan landasan hukum yang mengatur tentang promosi jabatan di Kabupaten Mamasa. Sekian untuk penjelasan mengenai bentuk penerapan sistem merit yang ada di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.